Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra, NIM 19042135. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga administrasi kepegawaian, yaitu tentang definisi, fungsi, dan jenis pegawai dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan negara. Materi pertama yaitu definisi pegawai. Beberapa pengertian intervensi pegawai menurut para ahli, yaitu menurut Hasibuan, pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaga, fisik, dan pikiran kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Kedua, menurut Widjaja mengatakan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani, mental, dan pikiran yang senantiasa dibutuhkan. Selanjutnya itu aparatur sipil negara yang selanjutnya yang disingkat sebagai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil yang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu. Selanjutnya fungsi pegawai. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, perekat dan pemersatu bangsa. Ketiga, pelayanan publik. Selanjutnya yaitu pegawai ASN bertugas. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, pegawai ASN berperan sebagai perencana pelaksana. Selanjutnya itu jenis pegawai. Jenis pegawai berdasarkan cara perhitungan PPh pasal 21 dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pegawai tetap. Pegawai tetap ini adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Yang kedua, pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja. Selanjutnya yaitu sistem kepegawaian di Indonesia. Jadi sistem kepegawaian di Indonesia itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik. Selanjutnya itu Komisi Aparatur Sipil Negara atau disebut KASN. KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dan dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Fungsikan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Sedangkan tugas KAS adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.